Bayangkan dirimu berdiri di tepi sebuah ladang kecil, dikelilingi oleh pohon pinus tinggi dan angin yang tak pernah benar-benar berhenti. Udara dingin, selalu dingin, bahkan di musim panas, selalu ada rasa lembab yang menusuk. Langit rendah, kelabu, diselimuti kabut. Tahunnya adalah 1879. Kamu bukan seorang prajurit. Kamu adalah seorang bondi, petani merdeka. Meskipun kata merdeka sedikit menyesatkan, kamu tetap tunduk pada kepala suku, dan kepala suku tunduk pada orang lain. Dan seterusnya, membentuk rantai kekuasaan yang rapuh, dijaga oleh hubungan darah, janji balas budi dan ancaman kekerasan. Rumahmu bukanlah kastil. Itu adalah langhus, rumah panjang dari kayu dan rumput, setengah terkubur dalam tanah untuk menjaga kehangatan. Atapnya terbuat dari tanah, dan ditumbuhi lumut serta rumput yang kadang masih hidup, atau hampir mati. Saat musim dingin tiba, salju menumpuk di atasnya dan tak mencair selama berminggu-minggu. Saat musim panas, atapnya bocor, terus-menerus. Dindingnya tebal, tapi angin tetap masuk. Api di perapian menyala, tapi asapnya tak selalu naik sebagaimana mestinya. Kadang ia hanya menggantung di bawah atap, menyelimuti bajumu dan rambutmu dengan bau asap. Kamu lebih sering batuk daripada tidak. Tempat tidurmu? Tumpukan jerami. Kamu tidur berdekatan dengan pasanganmu, anak-anakmu, dan beberapa kambing. Bukan hanya untuk kehangatan. Ya, memang untuk kehangatan, tapi juga karena tak ada ruang lain. Ladang dan tanah harinmu dimulai saat cahaya datang, yang berarti sangat pagi di musim panas, dan sangat siang di musim dingin. Kamu mengurus okeren, ladangmu, jika kamu cukup beruntung memilikinya. Ladang itu tidak rata, dan jauh dari ramah. Tanahnya berbatu dan asam. Selama beberapa musim terakhir, kamu hanya menarik batu satu persatu dari tanah, menumpuknya di tepi ladang agar domba tidak kabur. Kamu menanam jelai, kebanyakan. Gandum hitam kalau dewa berbaik hati. Oat saat kamu sudah putus asa. Gandum, itu hanya tumbuh di negeri lain. Negeri yang lebih baik. Kamu tak punya bajak kecuali kamu punya sapi jantan, dan kemungkinan besar tidak. Jadi kamu pakai cangkul kayu dan punggungmu. Kamu menggali dan berharap hujan turun, tapi jangan terlalu deras. Berharap matahari bersinar, tapi jangan terlalu lama. Semuanya soal keseimbangan, dan semuanya di luar kendalimu. Ternak dan bau yang tak pernah pergi. Kamu memelihara hewan, tak banyak, cukup untuk membuat rumahmu berbau lebih parah. Ada domba, kecil dan kurus, tak seperti yang berbulu lebat dalam lukisan. Ada kambing yang tak pernah berhenti mengembik. Ada babi, mungkin 2. Ayam kadang-kadang. Kamu tak memberi nama pada mereka. Tak sempat. Dan kemudian ada dingja, tumpukan kotoran. Makin lama makin tinggi. Saat musim dingin, kamu bahkan tak repot-repot memindahkannya. Itu beku seperti batu. Di dalam rumahmu, bau wol basah, susu asam, dan binatang menyatu. Selalu begitu. Kamu terbiasa. Mungkin. Musim dingin dan penantian. Dan kemudian datanglah musim dingin. Musim panjang putih yang datang terlalu cepat dan pergi terlalu lambat. Matahari nyaris tak terbit. Kamu mengukur waktu dengan bayangan. Pagi terlihat seperti senja. Siang terasa seperti malam. Malam itu sendiri, sangat panjang. Dan begitu sunyi hingga kesunyian itu terasa seperti suara. Kamu memperbaiki barang. Tali, sepatu, jaring. Apapun yang bisa diperbaiki. Kamu menghitung persediaan. Sayur akar, ikan kering, daging asap, jika kamu cukup beruntung mendapatkannya. Dan jika tidak, kamu mulai menghemat. Kamu mengunyah kulit pohon, menggiling lumut jadi tepung, berharap kamu tak perlu memakan indukan ternakmu. Kehidupan sosial, kalau bisa disebut begitu, ada komunitas, semacam. Kamu berbagi tenaga dengan tetangga, memperbaiki pagar, menyembelih hewan. Kamu bantu mereka di musim semi, mereka bantu kamu di musim gugur. Bukan persahabatan tepatnya, ini soal bertahan hidup. Ritme hidup mereka terikat pada ritmemu,
dan ritmemu pada mereka. Kadang ada perayaan, festival saat pergantian musim, minum-minum dan cerita, permainan dan nyanyian, momen penuh warna di tengah kehidupan yang kelabu. Dan kemudian ada penjarahan. Bukan kamu, tidak selalu, tapi saudaramu, sepupumu, anak tetanggamu. Mereka pergi dengan kapal panjang. Mereka kembali dengan perak, cerita, benda asing, dan luka baru. Kamu melihat mereka mengasah pedang dan mengilapkan helm, sementara kamu mengasah sabit. Kamu tidak iri akan kekerasan, tapi kadang, di malam hari saat kamu terjaga di samping kambingmu yang mendengkur, kamu iri pada gerakan, perubahan, laut, kepercayaan dan harapan. Kamu berdoa pada dewa-dewa lama, kepada Freyr agar panen subur, kepada Thor agar cuaca kuat, kepada Frigg agar keluargamu selamat. Kamu tinggalkan persembahan, roti, bir atau kain robek di sebuah batu atau pohon yang telah dianggap suci sejak sebelum kakekmu lahir. Dan kamu menunggu es mencair, menunggu anak-anakmu tumbuh sehat, menunggu ikan kembali, menunggu apapun, menunggu tahun yang lebih baik. Tapi sejujurnya, kebanyakan tahun sama saja, keras, dingin, panjang, sebuah perjuangan yang tiada henti. Dan entah bagaimana, hidup tetap berlanjut. Saat embun beku masih menggantung di atap rumah panjangmu, dan asap dari perapian melingkar ke atas menuju balok kayu gelap, kita tinggalkan kehidupan sang petani Viking, lelah, terikat tanah, dan terlupakan dalam saga-saga. Dan kini, kita beralih pada seseorang yang menolak untuk dilupakan. Seorang pria yang menyeberangi kekaisaran, menantang raja-raja, dan kembali ke tanah kelahirannya bukan sebagai petani, tapi sebagai raja. Mari kita jelajahi kehidupan Harald Hardrada. Bayangkan dirimu berdiri di atas tebing berbatu di pinggiran Norwegia. Angin laut utara menerpa wajahmu. Di bawah sana, ombak menghantam batu dengan ritme yang lambat namun tak kenal lelah, seperti waktu sendiri yang terus mengikis tepi dunia. Di sana, di kejauhan, kapal panjang bergerak, layar besar seperti perut paus, membelah kabut yang menggantung rendah. Di atas salah satunya, berdiri seorang pria tinggi, mengenakan jubah wol, bahu tegap, pandangan menatap jauh ke daratan yang dulunya rumah, dan kini mungkin akan menjadi tahtanya. Namanya Harald Sigurdsson, tapi dunia akan mengenalnya sebagai Harald Hardrada, sang keras kepala, sang kejam, sang pengembara, dan mungkin Viking terakhir. Awal yang kasar Harald lahir sekitar tahun 1015, saat dunia Nordik tengah berubah. Ia bukan anak dari raja, tapi dari bangsawan. Dan lebih penting lagi, ia adalah adik tiri dari Olaf Haraldsson, yang kelak menjadi Raja Norwegia, dan kemudian menjadi Santo Olaf. Tapi cerita Harald tak diawali dengan mahkota, melainkan dengan pelarian. Pada usia 15 tahun, Harald ikut dalam pertempuran Stiklestad, sebuah pertempuran yang suram dan berdarah, di mana kakaknya, Raja Olaf, tewas saat mencoba merebut kembali tahta Norwegia. Harald, nyaris masih anak-anak, terluka dan diburu. Dan disinilah kehidupannya berubah. Ia meninggalkan tanah kelahirannya, dan tak akan kembali selama belasan tahun. Pengembaraan yang tak pernah usai. Bayangkan seorang pemuda Viking di negeri asing, tanpa tanah, tanpa pasukan, tapi dengan ambisi yang menyala diam-diam. Ia menuju timur, melintasi daratan yang kini disebut Rusia, dan sampai ke Kiev, kota besar yang saat itu merupakan pusat perdagangan dan kekuatan. Dan dari sana, ia menyeberang ke Konstantinopel, kota paling megah yang pernah ia lihat. Kota dari marmer putih dan kubah emas, ibu kota dari Kekaisaran Bizantium. Prajurit bayaran kekaisaran. Di Konstantinopel, Harald tidak hanya menyaksikan sejarah, ia menjadi bagiannya. Ia bergabung dengan Garda Varangia, pasukan elit yang melindungi kaisar. Penjaga dari utara, tubuh besar dan kapak panjang mereka menjadi simbol kesetiaan dan ketakutan. Ia bertempur di Suriah, di Italia Selatan, di perairan Laut Hitam dan gurun pasir Palestina. Ia melihat reruntuhan dan kekayaan. Ia memperoleh emas dan luka.
dan perlahan namanya tumbuh dan ditakuti. Bahkan dalam surat-surat rahasia disebutkan bahwa Varangia yang tinggi ini, Harald, memiliki pengaruh yang mengganggu. Ia bertahan di sana hampir 1 dekade, mengumpulkan kekayaan, belajar bahasa, menulis puisi. Ya, puisi. Karena di balik tubuhnya yang keras dan matanya yang tajam, Harald adalah seorang penyair. Kembali sebagai raja akhirnya, ia pulang. Dengan emas dari timur, pengalaman dari medan perang, dan tekad yang tak retak sedikit pun. Ia bersekutu dengan bangsawan, menikahi keturunan raja, dan merebut Norwegia. Dengan api dan pedang seperti para pendahulunya. Ia menjadi raja. Tapi tidak cukup hanya itu, ia ingin lebih. Ambisi yang tak pernah padam kekuasaannya di Norwegia tidak mulus. Ia menghadapi pemberontakan, intrik bangsawan, dan serangan dari Denmark. Ia memerintah dengan tangan besi, memangkas perlawanan dengan cepat, kadang tanpa ampun. Orang-orang mulai memanggilnya dengan rasa takut dan hormat. Tapi ia menginginkan satu mahkota lagi, mahkota Inggris. Karena menurut darah, menurut warisan yang rumit dan penuh silang, ia merasa berhak atas tahta yang kosong setelah kematian Raja Edward sang pengaku dosa. Dan jadi, pada tahun 1006 ia berlayar dengan 300 kapal, ribuan prajurit, perbekalan, kuda, dan mimpi terakhir. Ia tiba di Inggris Utara, menaklukkan York, memenangkan pertempuran awal. Dan kemudian, datanglah Raja Harold Godwinson, berjalan cepat dari selatan. Di jembatan bernama Stamford Bridge, Harold bertempur dengan gagah berani dengan perisai dan pedang. Tapi panah, hanya satu panah mengenai tenggorokannya. Dan di sanalah, pada usia sekitar 50 tahun, Harald Hardrada meninggal. Akhir dari era Viking. Kematian Harald pada 1066 sering dianggap oleh para sejarawan sebagai akhir dari zaman Viking. Karena setelah itu, penjarahan besar pun meredup. Raja-raja menjadi lebih seperti birokrat. Kapal-kapal panjang lebih sering digunakan untuk dagang daripada perang. Dan cerita-cerita tentang para pahlawan menjadi lagu pengantar tidur bagi anak-anak. Bayangkan, dari pertarungan yang gagal di usia 15, hingga menjadi raja, hingga menemui ajal jauh dari rumah, dalam usaha terakhir merebut dunia. Itu adalah hidup Harald. Bukan hidup yang damai, bukan hidup yang panjang, tapi satu kisah yang tak bisa diabaikan begitu saja. Dan kini, kita tinggalkan prajurit, penyair, dan raja, dan kembali ke tanah, kediamnya dunia kematian. Karena beberapa misteri Viking tidak ditemukan di medan perang, tetapi terkubur, diam-diam, di bawah tanah. Bayangkan pagi yang berkabut, ladang rumput lembab yang menggulung seperti ombak di daratan. Kau berjalan perlahan di antara gumuk-gumuk tanah, tampak biasa, hingga kau melihat sebuah gundukan membulat, sedikit lebih tinggi dari yang lain. Diam, seolah menjaga sesuatu. Di dalamnya tak ada suara, hanya kegelapan dan sejarah. Itu adalah kapal pemakaman Oseberg. Ditemukan pada tahun 1904 di sebuah peternakan kecil dekat Tonsberg, Norwegia. Temuan ini akan menjadi salah satu penemuan arkeologi Viking paling mencengangkan dan juga paling membingungkan. Kapal yang tak pernah berlayar. Lagi kapal itu sendiri luar biasa indah. Panjangnya lebih dari 20 meter, dengan ukiran rumit berbentuk naga, tanaman menjalar, dan makhluk mitologis di haluan dan buritan. Kayunya halus, pola-pola hiasan menyelimuti setiap sisi. Ini bukan kapal biasa. Ini adalah kapal untuk orang mati. Di dalamnya ditemukan 2 kerangka perempuan, tua dan muda. Mereka dibaringkan di atas tempat tidur elegan, dikelilingi oleh benda-benda mewah, kereta hias, tekstil, alat rumah tangga, alat tenun, bahkan sisa makanan. Semuanya ditempatkan dengan niat, dengan ritual, dengan kehormatan. Tapi siapa mereka? 2 perempuan dan banyak teori. Yang membuat arkeolog tercengang bukan hanya harta yang terkubur, tapi siapa yang dikuburkan. Perempuan. Dalam budaya yang kerap dikisahkan sebagai patriarkal dan penuh perang, ini tidak biasa. Dan bukan sekadar perempuan biasa. Semua benda di sekeliling mereka menunjukkan status sangat tinggi. Ada teori bahwa yang lebih tua adalah seorang ratu,
Atau bahkan, seorang pendeta wanita, mungkin seorang Volva, wanita peramal, yang dipercaya memiliki kekuatan untuk berhubungan dengan dunia roh. Yang muda, mungkin pelayan, mungkin kerabat, tidak ada prasasti, tidak ada catatan, hanya tulang dan barang. Petunjuk dari barang-barang, setiap benda yang ditemukan seolah berbicara, dengan suara yang sangat pelan. Kain-kain bordir menunjukkan keterampilan luar biasa, simbol-simbol keagamaan, hewan suci, mungkin bagian dari ritual. Sebuah kereta dengan ukiran rumit, mungkin tidak pernah digunakan untuk bepergian, hanya untuk prosesi pemakaman. Ada juga timbangan dan bejana yang menunjukkan kekayaan dan kendali atas perdagangan. Dan biji apel ditemukan dalam mangkuk, mungkin sebagai makanan untuk perjalanan menuju dunia lain. Atau sekadar buah terakhir, simbol kuasa perempuan. Keberadaan pemakaman seagung ini untuk perempuan menggugah banyak pemikiran baru. Bahwa dalam masyarakat Viking, di balik cerita tentang kapal perang dan pedang, ada tempat untuk kuasa perempuan. Perempuan yang memimpin rumah tangga, mengatur properti, dan mungkin, dalam kasus yang jarang, memimpin upacara keagamaan atau komunitas. Mungkin mereka bukan hanya pelengkap cerita laki-laki, tapi tokoh utama dalam cerita mereka sendiri. Kapal Oseberg, dengan keheningannya, menceritakan hal itu lebih keras daripada pekikan di medan perang. Misteri yang belum terjawab, tapi bahkan setelah lebih dari seabad sejak ditemukan, masih banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Apa hubungan kedua perempuan itu? Mengapa mereka dikuburkan bersama? Apa simbolisme dari benda-benda tertentu? Dan apakah ada hal yang disembunyikan? Mengapa makam ini kemudian dirampok tak lama setelah pemakaman? Dan siapa pelakunya? Banyak teori, sedikit jawaban pasti. Dan mungkin itu adalah bagian dari daya tariknya. Karena tidak semua sejarah untuk dijelaskan. Beberapa cukup untuk direnungkan. Dan begitu, kita menutup kembali gundukan Oseberg dan melangkah pelan ke segmen terakhir kita. Kita telah melihat kehidupan rakyat jelata Viking dan kematian penuh teka-teki bangsawan perempuan. Sekarang saya mari naik ke kursi kayu panjang ke kepala meja ke sisi para jarl, para bangsawan Viking. Karena hidup mereka, meski gemerlap, juga penuh beban. Bayangkan kau duduk di dalam sebuah longhouse, balai panjang Viking yang besar dan hangat. Dindingnya dari kayu dan tanah liat, atapnya tertutup rumput. Di tengah, api unggun menyala, asapnya mengalir keluar lewat celah di atap. Lampu minyak menyala remang. Bau asap, bulu binatang, dan madu fermentasi menggantung di udara. Kau adalah tamu dari seorang jarl, bangsawan Viking. Disinilah kekuasaan lokal hidup. Tapi ini bukan hidup yang hanya penuh pesta. Ini adalah hidup yang butuh strategi. Kekuasaan yang harus dipelihara. Setiap hari seorang jarl bukan sekadar keturunan ningrat. Ia adalah pemimpin lokal, pengatur tanah, penengah sengketa, penyedia makanan, pelindung desa, dan pemberi kerja. Kekuasaannya tidak dijamin. Ia harus terus membuktikan diri, memberi hadiah pada para pengikutnya, menjamu tamu, memimpin pertemuan, dan menjaga kehormatan keluarganya. Setiap musim dingin membawa tantangan baru. Setiap musim panas membuka kemungkinan aliansi atau perang. Balai panjang, panggung politik, dan simbol kehormatan. Balai panjang bukan hanya tempat tinggal. Ini adalah simbol kekuasaan. Makin besar balainya, makin banyak pengikutnya. Makin hangat apinya, makin banyak makanan yang tersedia, makin besar rasa hormat. Tamu dari desa-desa lain akan memperhatikan, apakah bangku tamu empuk? Apakah ale dituangkan tanpa diminta? Apakah ada daging? Apakah jarl mengingat nama mereka? Kehormatan tidak hanya dilindungi dengan pedang, tapi juga dengan keramahan. Di balik madu dan musik, ketegangan yang tak pernah reda meski tampak seperti perjamuan dan tawa, malam-malam panjang di balai bisa sangat politis. Para jarl harus hati-hati memilih siapa yang duduk di sebelah siapa, siapa yang mendapat ale pertama, siapa yang diundang menginap. Sedikit kesalahan bisa dianggap penghinaan. Dan ketika musim dingin membuat desa lapar, para pengikut bisa berubah.
Kesetiaan mudah dibeli dengan roti hangat dan jaminan keamanan. Seorang Jarl yang tidak bisa memberi adalah Jarl yang bisa digulingkan. Ancaman dari luar dan dalam Jarl hidup di tengah pusaran ancaman. Dari luar, saingan yang ingin merebut tanah. Raja yang ingin lebih banyak pajak. Musim dingin yang lebih panjang dari biasanya. Dari dalam, pengikut yang mulai berbisik. Anak lelaki yang terlalu ambisius. Saudara yang iri. Bahkan dalam tidur, Jarl jarang benar-benar damai. Ia harus membangun jaringan, mengawasi pasar, menjodohkan anak-anak dengan tepat, dan, jika perlu, membiayai kapal untuk ikut berlayar agar tidak terlihat lemah. Kemewahan yang berat. Ada madu fermentasi tentu. Ada pakaian wol halus. Ada cawan perak dan piring kayu yang diukir indah. Tapi semua itu adalah simbol beban. Para Jarl hidup dalam rumah yang tak bisa mereka tinggalkan, dalam peran yang tak bisa mereka tolak. Mereka adalah pusat dari dunia yang rapuh, dunia yang dibentuk oleh cuaca, tanah, dan kesetiaan. Ketika api perlahan padam, dan ketika malam makin larut, api balai panjang mulai mengecil. Jarl menatap bara api, tak bicara, hanya mendengar desir angin di luar, dan tarikan napas dari mereka yang telah tertidur. Ia tahu esok harus berburu keputusan baru, memberi makan orang-orangnya, menjaga kehormatan, dan menghindari penghinaan. Karena dalam dunia Viking, bahkan diam pun bisa berarti ancaman, dan hidup sebagai Jarl adalah sebuah pertunjukan yang tak pernah boleh gagal. Kini, kita telah berjalan dari ladang beku milik petani Viking, mengikuti jejak raja terakhir mereka, menggali misteri pemakaman perempuan agung, hingga duduk di samping pemimpin masyarakat mereka. Kini saatnya kita menutup kisah ini dengan tenang. Di luar, angin utara masih berhembus, menembus pepohonan yang merunduk, menyapu lautan beku, menyusup ke celah-celah rumah tanah di desa Viking yang nyaris terlupakan. Tapi di sini, dalam keheningan narasi ini, kau telah berjalan jauh. Kau telah merasakan dinginnya tanah di bawah tangan seorang petani, memikirkan sisa makanan yang tak cukup, dan tumpukan kayu bakar yang makin menipis. Kau telah melangkah di ladang bersalju, mencium asap dan jerami, dan mendengar lolongan serigala dari kejauhan. Lalu, kau mengikuti langkah Harald Hardrada, lelaki yang terlalu besar untuk zamannya. Ia memeluk takdirnya di medan perang, bukan hanya karena kekuatan, tapi karena dunianya menuntutnya untuk terus membuktikan bahwa ia layak hidup. Kita pun mengintip ke dalam kapal pemakaman yang tak bergerak, di mana sejarah disimpan dalam benang wol, cermin perunggu, dan sisa-sisa kayu ukiran rumit. Kita bertanya-tanya siapa perempuan itu, yang dikuburkan seperti raja, diam namun tetap berbicara hingga ribuan tahun kemudian. Dan akhirnya kita duduk diam bersama seorang Jarl, di dalam balai panjang yang temaram, menyaksikan bagaimana kekuasaan bukan sekadar mahkota, tapi rutinitas, memberi makan, menjaga api, dan memilih kata dengan bijak dalam setiap pesta. Kehidupan yang tidak terlalu heroik, apa yang sering kita bayangkan tentang Viking, kapal, pedang, penjarahan, hanyalah satu sisi dari kisah mereka. Kebanyakan dari mereka tidak pernah berlayar jauh, tidak pernah mengayunkan kapak ke negeri asing. Mereka bertani, mereka menyimpan ikan, mereka membayar pajak. Mereka jatuh sakit dan menatap langit kelabu, berharap musim dingin segera berlalu. Sejarah adalah tentang manusia biasa dalam dunia luar biasa. Dan ketika kita benar-benar mendengarkan, kita menemukan gema kehidupan kita sendiri di dalamnya, meski dipisahkan oleh abad dan salju. Sekarang, biarkan sejarah menjadi nyanyian tidur malam telah larut. Kata-kata telah tenang. Api imajinasi telah padam perlahan. Kau telah menelusuri dunia yang keras, penuh keteguhan dan kesunyian. Dan kini, seperti Jarl yang akhirnya menutup matanya setelah hari yang panjang, kau pun boleh memejamkan mata. Biarkan dunia Viking menjauh, seperti kabut di pagi hari, meninggalkanmu hanya dengan rasa tenang, hangat, dan jarak yang aman antara waktu kini dan waktu yang telah pergi. Selamat malam, dan tidur yang damai.